Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Prima Putra dari kelas X TJKT 2. Hari ini saya akan menjelaskan mawaris dalam Islam. Yang pertama-tama ada table of contents yang akan saya bawakan. Pertama adalah pengertian dari mawaris, landasan hukum mawaris, rukun mawaris, sebab memperoleh warisan, hal-hal yang perlu warisan diperhatikan dalam mawaris, ayat Al-Quran tentang mawaris beserta hadisnya. Yang pertama, pengertian mawaris. Secara etimologis, kata mawaris berasal dari al-miraj yang artinya berpindah sesuatu milik seseorang ke orang lainnya, atau dari suatu kaum ke kaum lainnya. Sementara bila dilihat dari segi istilah, al-miraj adalah proses perpindahan kepemilikan hak orang yang sudah meninggal kepada ahli warisannya. Hak di sini dapat berupa apa saja, mulai dari harta, tanah, perhiasan, dan lain sebagainya. Pengertian mawaris adalah ilmu yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan prinsip dan syariat dalam Islam. Pada umumnya, sistem pengetahuan ini juga disebut dengan istilah faraid. Mempelajari ilmu mawaris hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya ketika sudah ada orang yang menekuni dan memahaminya, maka gugurlah kewajiban bagi pihak lainnya. Hikmah mawaris sendiri antara lain adalah menciptakan kedamaian di tengah keluarga yang sedang berduka. Sebab tak jarang sebuah ikatan harus terputus hanya karena perebutan harta warisan yang dianggap tidak adil atau kurang sesuai harapan. Yang kedua, landasan hukum mawaris. Landasan hukum mawaris. Dasar hukum mawaris adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 17. Di dalamnya mengatur peralihan harta dan pewaris pada para ahli warisnya. Hal tersebut selaras dengan terjemahannya yang berbunyi, bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Begitulah dengan perempuan, ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, di mana sedikit atau banyaknya telah ditentukan berdasarkan bahagian masing-masing. Sedangkan dasar hukum yang menjelaskan mengenai ketentuan dari jumlah pembagian dari marawis adalah Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11 sampai 12, di mana pada ayat tersebut menjelaskan mengenai siapa saja yang berhak dan menerima berapa besarannya. Rukun marawis. Yang ketiga adalah rukun marawis. Yang pertama, 3 pihak yang wajib terlibat di dalam pelaksanaan rukun mawaris adalah sebagai berikut. Yang pertama, pewaris. Pewaris atau biasa juga disebut al-muwaris adalah pemilik harta warisan yang telah meninggal. Yang kedua, ahli waris. Ahli waris atau yang dikenal juga dengan istilah al-waris adalah pihak penerima harta. Biasanya mereka masih memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Salah satu syarat untuk menjadi pihak ini masih dalam keadaan hidup ketika al-muwaris meninggal dunia. Yang ketiga, tirkah rukun ketiga mawaris adalah tirkah, yaitu harta yang ditinggalkan al-muwaris pada al-waris, di mana sebelum proses perwarisan dilakukan sudah dikurangi dengan biaya-biaya seperti pengurusan jenazah, pelaksanaan wasiat, dan juga utang piutang milik pewaris. Yang keempat, sebab memperoleh warisan. Adapun hal-hal yang menyebabkan seseorang akhirnya menerima warisan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Kekerabatan artinya hubungan nasab antara pewaris dan ahli waris, di mana hal tersebut disebabkan oleh adanya ikatan darah atau keturunan. Yang kedua, adanya hubungan pernikahan. Berhubungan pernikahan juga menjadi penyebab seseorang berhak menerima warisan. Yang ketiga, karena wa'la juga merupakan salah satu penyebab seseorang menerima warisan. Hal ini dapat terjadi ketika ada orang memerdekakan budak dan di kemudian hari budak tersebut menjadi kaya. Maka orang yang memerdekaannya berhak mendapatkan warisan dari budak tersebut. Yang kelima, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mawaris.
Pada masa sekarang ini, mawaris adalah ilmu langka yang tidak banyak ditekuni atau dipelajari oleh orang-orang. Padahal, keberadaan dari pengetahuan ini masih sangat dibutuhkan. Tujuannya mempelajari ilmu mawaris adalah untuk menghindari timbulnya perpecahan di dalam keluarga hanya karena berebut harta peninggalan. Penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan warisan dalam Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembagian warisan dalam Islam harus dilakukan secara adil. Yang kedua, pembagian warisan dalam Islam mengangkat derajat dari kaum perempuan. Yang ketiga, mawaris mengatur siapa yang berhak memperoleh warisan atau menjadi ahli waris. Yang kelima, yang keempat, mawaris juga mengatur siapa saja yang tidak berhak mengambil warisan berdasarkan sebab-sebab tertentu. Yang kelima, mawaris juga menyebutkan golongan mana saja yang berhak menjadi ahli waris secara rinci pembagian harta. Menggunakan hukum mawaris tentu saja berbeda dengan penggunaan adat atau perdata. Bagi umat Islam, membagikan warisan berdasarkan syariat merupakan bukti ketaatan terhadap perintah agama. Dalam Islam, pembagian harta warisan memiliki klasifikasi dan prinsip tertentu, sehingga jika tidak sesuai dengan ilmunya, maka bisa saja pembagiannya tidak tepat. Yang keenam, ayat Al-Quran tentang mawaris beserta hadisnya. Yang pertama ada surat An-Nisa ayat yang 11 yang berbunyi Yuqsimullahu fi awladikum lizzakari mislu hazzal unsayai fa in kunna nisa'an fawqut nataini falahunna sulusa ma tarok wa in kanat wahidatan falahan nusf wali abawaihi likulla wahidin manhuma syudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warisuhu abawahu walium bisulus fa in kana lahu ikhwatun falisudusu min ba'di wasiyatin yusi biha audai aba'ukum wa abna'ukum la taj'aluna ayyahum aqrabu lakum taf'a farizotam manallah innallaha kana aliman hakima, yang artinya Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Yang terakhir ada surat An-Nisa ayat 17. Ayat 176. Yang berbunyi A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaftunak qulillahu yu'tikum fil kalalah inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtun fala nisfu ma tarok wa huwa yarisuha illam yakul laha walad
fa in kanat taini falahuma sulusani mimma tarok wa in kan ihwatar rijalau wa nisa'an falizzakari mislu hasil sa unsyayain yubayyinullahu lakum an tazillu wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka baginya saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan, dan jika mereka ahli waris itu dari saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan sekian dari saya, cukup sampai sini saja penjelasan saya tentang mawaris. Saya Aldian Primaputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.